Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran jarak jauh. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12 ini ya. Nah, kali ini Anda akan mempelajari tentang tahap penutupan dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Apakah Anda sudah siap? Baiklah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke? Nah, untuk Anda yang belum subscribe, like, dan share video pembelajaran di channel Pak Aher ini, silakan Anda subscribe, silakan Anda share ya ke rekan-rekan Anda. Semoga video-video pembelajaran ini lebih bermanfaat lagi. Oke? Nah, seperti pernah diuraikan pada materi sebelumnya bahwa siklus akuntansi itu meliputi beberapa tahap ya. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua tahap pengisaran, lalu yang ketiga tahap laporan, dan yang keempat tahap penutupan ya. Tahap penutupan ini merupakan bagian yang tentunya tidak kalah penting, yaitu dalam rangka mengetahui saldo dari tiap-tiap akun yang menunjukkan kesesuaian ya dengan keadaan pada akhir periode akuntansi. Nah, dalam video ini Anda akan mempelajari kegiatan yang terdiri dari menutup atau membuat jurnal penutup ya, kemudian menutup akun buku besar ya pada buku besar, kemudian lagi membuat atau menyusun neraca saldo setelah penutupan serta membuat jurnal pembalik yang diperlukan. Nah, dengan mengikuti video pembelajaran ini diharapkan Anda dapat memahami tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, selamat mengikuti. Ya, apa itu jurnal penutup? Lalu, apa itu neraca saldo setelah penutupan? Dan apa itu juga jurnal pembalik ya? Oke, nah berikut ini penjelasan lebih detailnya ya. Mari kita perhatikan pengertian dari jurnal penutup ya. Jurnal penutup adalah jurnal yang pada umumnya dibuat pada akhir periode akuntansi ya, untuk menutup atau menjadikan saldo akun-akun nominal itu nol ya, seperti akun pendapatan dan beban. Dengan demikian, setelah jurnal penutup dibuat, maka saldo akun-akun nominal atau akun sementara pada periode berikutnya itu akan dimulai kembali dengan saldo yang baru. Akun nominal itu berupa akun-akun pendapatan dan akun-akun beban yang juga disebut sebagai akun sementara. Disebut akun sementara karena akun pendapatan dan beban itu hanya bersifat sementara, hanya berlaku selama satu periode akuntansi saja. Oleh karena itu, pada akhir periode, saldo dari akun-akun pendapatan dan beban yang terdapat dalam buku besar harus dipindahkan ke dalam akun modal ya, agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap akun tersebut. Dan sekaligus untuk mengakhiri akun-akun nominal ya, akun-akun nominal pada akhir periode yang bersangkutan. Lalu pada awal periode berikutnya, akun-akun nominal ini akan diawali dengan saldo yang baru, yaitu berupa saldo 0 rupiah ya. Yang berikutnya, jurnal penutup ini atau closing entries ini merupakan jurnal yang memindahkan saldo pendapatan, beban, laba bersih, dan pengambilan pribadi ya atau pride dari masing-masing akun ke dalam akun modal. Nah, pendapatan akan menambah modal
dan beban serta pride akan mengurangi modal. Nah, yang berikutnya, apa tujuan dibuatkan jurnal penutup? Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara atau akun nominal dan akun private ini disebut juga dengan jurnal penutup. Tujuannya adalah yang pertama untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua akun nominal atau akun sementara. Kata menutup itu berarti untuk mengurangi dan mengakhiri saldo akun tersebut sehingga menjadi nol ya. Dengan demikian, saldo semua akun sementara pada periode berikutnya itu akan dimulai dengan angka 0. Dengan cara ini pula akan dapat memisahkan jumlah saldo akun sementara untuk periode ini dengan jumlah akun sementara untuk periode berikutnya. Tujuan yang kedua, agar saldo akun modal dapat menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode, yaitu saldo setelah memperhitungkan laba atau rugi dan pengambilan pribadi atau pride pada periode yang bersangkutan. Dengan adanya jurnal penutup ini, maka saldo akun modal ya akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Oke? Lalu bagaimana cara membuat jurnal penutup? Dalam menyelenggarakan penutupan pembukuan, kita menggunakan akun sementara yang biasanya dipakai adalah akun ikhtisar laba rugi. Akun ini hanya digunakan untuk menutup ya akun sementara pada akhir periode akuntansi. Dalam akun ini dihimpun semua saldo akun pendapatan dan beban sehingga dapat diperoleh satu saldo yang disebut laba atau rugi bersih untuk kemudian dipindahkan ke dalam akun modal pemilik. Nah, selanjutnya penutupan pembukuan ini ya biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Nah, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Caranya dengan menutup saldo akun pendapatan yang bersaldo normal di kredit ya. Anda bisa lihat di neraca lajur. Kemudian ke sisi debit ya. Dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi seperti berikut ini. Pendapatan di sebelah debit ya, semua pendapatan di sebelah debit dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban. Nah, ini menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Caranya dengan memindahkan saldo setiap akun beban ya yang bersaldo normalnya itu di debit ke sisi kredit dan mendebet akun ikhtisar laba rugi ya sebagai penutupnya seperti berikut ini. Dan debetkan ikhtisar laba rugi lalu mengkredit akun-akun beban ya. Oke? Yang ketiga, menutup laba bersih atau rugi bersih ya. Menutup saldo laba bersih dengan memindahkannya ke akun modal. Caranya dengan memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi yang telah diselisihkan antara pendapatan dan beban ke dalam akun modal. Jurnal untuk menutupnya adalah dapat dilihat sebagai berikut. Apabila diperoleh laba bersih, maka jurnal penutupnya dengan mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal usaha ya. Nah, jika perusahaan memperoleh rugi, maka kebalikannya dengan Anda debetkan modal usaha dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Oke?
Tapi kalau seandainya perusahaan tersebut berbentuk PT, maka jurnal penutupnya sebagai berikut. Jika laba, kalian debitkan ikhtisar laba rugi, kreditnya laba ditahan. Nah, jika rugi, Anda debitkan laba ditahan dan kreditkan ikhtisar laba rugi. Nah, yang keempat, menutup saldo PRIVE atau saldo dividen pada perusahaan PT ya. Nah, menutup akun PRIVE jika ada nih akun dividen ini mengurangkan saldonya ke akun modal ya. Caranya dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun PRIVE atau dividen sebesar saldo PRIVE atau dividen tersebut ya. Caranya sebagai berikut. Nah, jika pada perusahaan perorangan, maka menutup akun PRIVE-nya, Anda mendebitkan modal usaha dan mengkredit PRIVE. Ya. Nah, jika perusahaan tersebut berupa perseroan terbatas atau PT, maka untuk menutup dividennya adalah Anda mendebitkan laba ditahan dan mengkredit dividen. Jadi itulah cara membuat jurnal penutupnya ya. Oke, yang berikutnya mari kita coba praktekkan contoh atau bagaimana membuat jurnal penutup. Seperti pada data laporan keuangan dan neraca lajur dari salon SASA ya. Anda perhatikan kembali kertas kerja neraca lajur salon SASA seperti ini ya. Lalu Anda bisa juga perhatikan laporan laba rugi ya dari salon SASA, kemudian laporan perubahan modal dari salon SASA. Maka dari data tersebut kita bisa membuat jurnal penutup sebagai berikut. Yang pertama, terhadap semua pendapatan. Dari data tadi, pendapatan salon atau jasa salon ya sebesar 9.800.000. Maka jurnal penutupnya adalah kita mendebitkan pendapatan jasa salon dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi sebesar masing-masing 9.800.000. Yang kedua, kita menutup semua akun beban. Anda perhatikan data akun beban pada kertas kerja ya atau pada laporan laba rugi. Oke. Nah, maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Anda mendebitkan ikhtisar laba rugi sebesar jumlah bebannya ya, yaitu 12.600.000 dan mengkreditkan beban gaji 6.400.000, beban listrik 1.600.000, beban iklan 800.000, beban asuransi 400.000, beban perlengkapan 600.000, kemudian lagi depresiasi peralatan 1.800.000 dan beban bunga sebesar 1 juta rupiah itu di sebelah kredit. Oke, itu jurnal penutup untuk semua beban. Yang berikutnya lagi, menutup atau membuat jurnal penutup terhadap PRIVE ya. Anda bisa lihat data PRIVE-nya itu adalah 2 juta, maka jurnal penutupnya Anda debitkan modal Nyonya Sasa sebesar 2 juta dan mengkredit PRIVE Nyonya Sasa sebesar 2 juta. Yang terakhir, Anda menutup laba atau rugi ya. Karena diperoleh rugi, maka jurnal penutupnya adalah Anda mendebitkan modal Nyonya Sasa 2.800.000 dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi sebesar 2.800.000. Oke. Nah, dari jurnal penutup yang sudah dibuat ini, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat neraca saldo penutupan. Nah, untuk membuat neraca saldo penutupan ini, jurnal penutup yang tadi kita buat harus diposting atau dipindah bukukan ke dalam buku besar sesuai akunnya masing-masing. Anda perhatikan berikut tampilan buku besar ya.
buku besar yang telah dibuatkan jurnal penutupnya. Anda perhatikan, tampilan buku besarnya seperti ini. Semua saldo yang telah dibuatkan jurnal penutup itu bersaldo 0, khususnya untuk akun sementara ya. Semuanya akan bersaldo 0. Sedangkan pada modal, Anda bisa lihat itu akan tampil besarnya nilai modal akhir seperti yang disajikan pada laporan perubahan modal ya. Anda bisa lihat buku besarnya. Oke? Nah, dari sini barulah kita susun atau kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar akun dalam buku besar yang berisikan saldo-saldo akun dalam buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku ya. Dengan demikian, semua akun nominal perusahaan pada buku besar akan bersaldo 0 dan yang masih memiliki saldo itu hanyalah akun real yang terdiri dari harta, utang atau kewajiban serta modal atau ekuitas ya. Oleh karena itu, neraca saldo yang disusun setelah penutupan ini hanya akan berisi akun-akun real saja. Nah, tujuan utama dari disusunnya neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memeriksa kebenaran, keseimbangan, jumlah debit dan kredit setelah dilakukan penutupan buku. Ya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan dengan neraca yang terdapat dalam kolom neraca lajur atau dengan laporan posisi keuangan yang telah dibuat. Nah, saldo akun-akun yang tercantum dalam neraca harus sama dengan saldo akun-akun yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, apabila tidak sama berarti telah terjadi kesalahan yang harus dicari penyebabnya dan diadakan koreksi seperlunya. Nah, berdasarkan data dari Salon Sasa tadi, maka neraca saldo setelah penutupan yang akan dibuat oleh Salon Sasa adalah sebagai berikut. Anda perhatikan di sini. Ini adalah data neraca saldo setelah penutupan. Mulai dari kas sampai utang bunga itu menampilkan data seperti halnya pada laporan neraca ya. Kemudian modal di situ adalah modal akhir dan sebesar 55.200.000 sehingga total setelah penutupan sebelah debitnya itu 142.800.000 dan sebelah kreditnya harus sama 142.800.000. Oke, itulah jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang berikutnya, bagaimana setelah penutupan ini biasanya akan dibuat jurnal pembalik? Apa maksudnya? Baik, setelah penyusunan laporan keuangan, penutupan buku di jurnal penutup, pada awal tahun berikutnya, sebelum perusahaan memulai transaksi dengan pencatatan tahun buku yang baru ya. Nah, ini perusahaan terkadang merasa perlu untuk menyesuaikan kembali atas terjadinya atau atas beberapa akun yang sebelumnya dibuatkan jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Nah, jurnal yang dibuat untuk tujuan ini biasanya disebut dengan jurnal penyesuaian kembali atau sering dikenal dengan jurnal pembalik. Karena pendebitan dan pengkreditannya itu akunnya itu merupakan kebalikan yang pernah dibuat pada jurnal penyesuaian ya. Nah, jurnal pembalik ini berisikan nama akun dan jumlah rupiahnya tentunya yang sama dengan jurnal penyesuaian yang bersangkutan, hanya saja posisinya itu dibalik ya, kebalikannya ya. Sehingga apa itu jurnal pembalik? Nah, jurnal pembalik ini adalah jurnal yang umumnya dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau menyesuaikan kembali beberapa jurnal penyesuaian tertentu.
Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pencatatan pada periode berikutnya. Walaupun demikian, jurnal pembalik ini sifatnya tidak harus dibuat oleh perusahaan ya, atau ya opsional lah. Pembuatan jurnal pembalik ini hanya akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal penyesuaian yang banyak jumlahnya ya. Lalu apa yang perlu dilakukan penyesuaian atau dibuatkan jurnal pembalik? Ada beberapa hal. Yang pertama yang berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar atau utang beban ya. Nah, jurnal pembaliknya berarti kita membalik jurnal penyesuaian sehingga menjadi utang di debit, kreditnya nama beban ya. Kemudian yang kedua, terhadap pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Nah, ini juga kita membalik jurnal penyesuaiannya, yaitu menjadi dengan mendebitkan nama pendapatannya di debit, kreditnya piutang. Disebutkan nama pendapatan piutangnya ya. Lalu yang ketiga, terhadap beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka ini perlu yang dibalik hanya jika pada saat pembayaran itu dicatatnya sebagai beban. Nah, jika dicatatnya sebagai harta, maka tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Jadi sekali lagi, yang dibuatkan jurnal pembalik hanya jika dicatat sebagai beban ya. Maka dengan demikian, jurnal pembaliknya adalah Anda membalik jurnal penyesuaian yang dicatat sebagai beban. Jadi kita mendebitkan nama bebannya dan mengkredit nama beban dibayar di muka. Yang keempat, terhadap pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pendapatan diterima di muka, ini hanya perlu dibalik jika pada saat penerimaan pendapatan tersebut dan penyesuaian itu dicatatnya sebagai pendapatan. Jadi kalau dicatat sebagai utang, maka tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Dengan demikian, Anda perhatikan dulu ya jurnal penyesuaiannya. Kalau dicatat sebagai pendapatan, berarti Anda perlu buatkan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembaliknya sebagai berikut. Anda mendapatkan nama pendapatan diterima di muka dan kreditnya pendapatan ya. Nama pendapatannya apa? Yang kelima, terhadap perlengkapan. Nah, untuk akun perlengkapan ini hanya perlu dibalik jika pada saat pembelian dan penyesuaian itu dicatat sebagai beban. Tetapi jika dicatat sebagai harta, yaitu biasa menggunakan akun perlengkapan ya, misalnya perlengkapan kantor, perlengkapan toko. Nah, ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Sehingga untuk membuat jurnal pembaliknya kita hanya membalik jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Oke, itu 5 jurnal pembalik yang biasa diperlukan. Nah, kalau kita perhatikan penyesuaian yang dibuat, jurnal penyesuaian yang dibuat Salon Sasa ini sebagai berikut ya. Anda bisa lihat kembali jurnal penyesuaiannya ya. Oke, sudah. Nah, dari data penyesuaian ini, maka yang perlu dibuatkan jurnal pembalik adalah hanya pada jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka. Dan yang keempat, beban bunga serta utang bunga ya. Sedangkan beban yang perlengkapan dan penyusutan itu tidak dibuatkan jurnal pembalik. Dengan demikian, dari jurnal penyesuaian ini kita hanya membalik jurnal penyesuaian ini menjadi seperti ini. Ya. Jadi berdasarkan data penyesuaian Salon Sasa ini, maka jurnal pembalik yang harus dibuat sebagai berikut. Anda mendebitkan yang pertama, asuransi dibayar muka besar 400.000 dan mengkredit beban asuransi sebesar 400.000. Yang kedua, Anda mendebitkan utang bunga sebesar 1 juta dan mengkreditkan beban bunga sebesar 1 juta. Oke, itulah bagaimana kita menutup akun-akun sementara ya, dengan membuat jurnal penutup, lalu mempostingkan jurnal penutup tersebut menjadi saldonya 0,
kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir membuat jurnal pembaliknya ya. Oke, apabila Anda mengalami kesulitan untuk materi ini, silakan Anda ulangi lagi ya. Anda ulangi lagi sehingga Anda lebih jelas. Mudah-mudahan Anda memperoleh kejelasan ya. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.